ممضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا أكرم الخلق من لمن أعوذ به سواك عند حلول الحادث العمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ولا يجيك رسول الله جاءك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang hati. Ya, kemarin kita telah membicarakan tentang hati. Sampai ya mugallibal gulub, sabit galbi ala dinik. Ya, sudah sampai situ tuh. Ya mugallibal gulub, sabit galbi ala dinik. Ya. Wa kana alaihi salatu wassalam kasiran ma yad'u. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kasiran, banyak-banyak menyebut. Itu Nabi banyak-banyak menyebut. Apa yang disebut? Apa yang disebut oleh Nabi ma yad'u tatkala dia berdoa. Nabi selalu menyebut kalimat ini, ya mugallibal gulub sabbit galbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati manusia, sabbit galbi ala dinik. Tetapkanlah hatiku ala dinik, di atas pondasi agama engkau. Tuh, ya. Jadi Nabi itu banyak berdoa dengan ya mugallibal gulub sabbit galbi ala dinik. Pagi sore. Setelah apa tuh? Setelah dia baca raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana. Itu langsung ya mugallibal gulub sabbit galbi ala dinik. Kenapa kok begini? Karena Allah yang merubah-rubah hati manusia. Pagi dia cakep, sorenya dia
berubah. Cakep ngomongnya, pengen menjadi orang yang takwa, nggak punya duit. Giliran punya duit, lupa lagi, beda lagi ngomongnya. Ya, wah, nanti nih ya, kalau saya punya duit nih, saya pengen potong kambing, 10 kambing. Giliran Allah kasih rezeki, beda lagi. Kan ada teman kita ngomong gitu tuh ya. Nih, ntar kalau gue punya duit lo, gue traktir lo. Giliran dia punya duit, lupa. Traktirnya kagak, omongannya lewat. Ya, traktirnya kagak, omongannya lewat. Kebanyakannya begitu. Jadi kita tidak boleh berharap kepada manusia. Karena apa? Ya mugallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Karena berubah hati manusia itu, Sayyidina Ali berkata, aku tidak berharap dengan perubahan-perubahan tersebut. Sejak saat ini aku tidak mengandalkan manusia. Sayyidina Ali. Karena apa? Udah ketahuan begitu. Ya. Jadi gimana nih? Sekedarnya saja kan ada. Habibaka hau nanma. Asa ayyakuna naunan ma. Cintailah orang yang kau cintai sekedarnya saja. Boleh jadi suatu saat dia akan menjadi musuhmu. Ya, betul ya? Nah, kan banyak nih lagi tenar-tenar nih ya. Lagi tenar banget nih, begini, udah lupakan. Derajat kita nggak sampai sama orang-orang begitu. Betul ya? Ya. Kita harus begini, kita harus, ya udah nggak ada. Kita kewajiban udah selesai, sudah. Yang terpenting kita, ya, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, kita semuanya adalah mengikuti aturan, baik aturan agama maupun aturan negara. Udah selesai. Ya. Kalau menurut saya seperti itu. Gitu ya. Kemudian wa yaqulu, dan berkata, dan dia berkata. Dia berkata, innal quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Nabi SAW bersabda bahwa hati itu antara dua jari min asabi'ir rahman, dari jari-jari yang maha pengasih. Ya Allah yang maha pengasih. Ini dia jangan diasosiasikan bahwa Allah punya jari. Ya, jangan diasosiasikan Allah punya jari. Artinya apa? Bahwa hati itu tergantung dari kodok dan qadar. Ketentuan baik dan ketentuan buruk. Tuh, maksudnya begitu. Iya kan? Bahwa hati itu antara dua jari dari jari-jari Allah yang maha rahman. Maksudnya asabi, dua jari itu bukan jari Tuhan secara sesungguhnya, tapi antara dua takdir Allah yang baik dan takdir Allah yang buruk. Tuh, hati kita tuh. Ya. Kalau dibilang asabi, nah, usbu'aini dua jari, maksudnya begitu. Usbu'aini. Bukan dua jari benar-benar jari kayak jari-jari kita, bukan. Usbu'aini dua jari itu adalah antara qada baik dan qadar baik dan qadar buruk. Nah, kita jalanin. Makanya tuh kehidupan hati kita enggak sama dengan prinsip kita. Karena dia di bawah naungan qada dan qadarnya Allah. Makanya sering berubah-ubah. Tuh. Hati kita tuh
di bawah naungan qada dan qadarnya Allah. Paham nggak nih? Hah? Kalau paham ngangguk gini. Paham mengang, jadi saya bingung nih. Ya kan? Takut nggak paham, gitu ya. Paham ya? Fajar paham? Insyaallah. Jadi dimasuk usbu'a ini dua jari Allah. Hati itu di antara dua jari Allah adalah maksudnya qada baik atau qadar baik dan qadar buruk. Jadi ketika qada dan qadar itu berlaku di hati kita, maka sering berubah manusia. Jadi jangan suka janji. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau menulis sesuatu, ini diceritakan di sini, ya, dia selalu mengatakan la ya mugallibal qulub. Tuh ntar. Ya. Kalau dia mau berjanji nih Nabi selalu ngomong la ya mugallibal qulub. Tidak. Ini semua karena perencanaan dari yang membolak-balikan hati manusia. Tuh, selalu begitu. Kalau lagi berijtihad, dia lagi yamini, lagi berjanji. Nabi selalu ngomong seperti itu. Enggak kayak kita. Janji-janji aja udah. Enggak ada beban. Baik mental maupun moral. Betul enggak? Betul. Kalau belum menang, masih janji banyak. Udah menang, beda lagi. Ya, nggak kenal kita. Muka kita juga nggak kenal, ya kan? Ya, muka kita juga dikenal ya. Kenal nggak? Ya, saya juga bahasanya ini asabi, ya. Bahasanya sisa. Ya. Tidak harus monoton. Betul nggak? Jadi nggak ada yang orang kenal. Tidak dikenal kita. Nah, karena kita nggak dikenal seperti itulah, maka prinsip kita adalah jangan berubah ini hati. Bagaimana caranya? Tuh, kayak Nabi kita kalau dia berjanji selalu mengucapkan ya mugallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Gitu. Pas kita udah janji nih, besok gue menang, gue traktir loh. Nah, kan gitu ya. Langsung ngucapin ya mugallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu benar-benar. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah apa yang aku telah katakan tadi atas dasar agama engkau. Siapa tahu ada rezekinya, kan begitu. Jangan asal ngomong aja. Udah banyak-banyak asal ngomong melulu ya. Saya enggak dalam kampanye. Ya. Enggak dalam kampanye ya. Udah berlalu. Terus apa tuh? Insya'a aqamaha. Jika Allah menghendaki, insya'a aqamaha, dia akan menegakkan tuh. Itu kan? Jika Allah menghendaki itu, dia akan menegakkan. Akan menunaikan apa yang kita ucapkan tadi. Bersambung ya. Apa yang kita ngomong sama teman kita tadi itu, insya Allah akan ditegakkan oleh Allah. Aqamaha. Tapi kalau kita nggak begitu gimana? Nah, dia juga insya'a aqamaha, ditegakkan, wa insya'a azaghaha. Dan dia juga akan membelokkan. Tuh. Membelokkan, dibelokin, azaghaha. Kalau udah dibelokin gimana? Kalau orang udah dibelokin gimana? Hancur gak? Hancur. Makanya sekeren-keren Fir'aun yang paling tinggi, Fir'aun tuh, ya, itu hancur. Pas sudah dibelokin begitu. Azaghaha. Udah azaghaha, udah nggak bisa dah. Makanya kita, ya, lagi sesuatu hal yang bagaimanapun juga, kita jangan suka satu berjanji sama kawan, kayak kalau kita rasa nggak sanggup gitu, jangan dipaksakan janji kita. Kalau menang nih, ini saya bewokin sampai panjang, jangan.
kalau nggak sanggup. Betul nggak? Oh, botak. Ya, istilahnya ya, yang botakin ada bahkan begitu. Jangan janji itu, jangan janji seperti itu. Kalau kita nggak sanggup, kita lakukan. Tapi kalau sanggup, lakukan dengan ucap ya mugallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Artinya tadi udah cerita. Kebanyakan orang tidak tahu perjanjian insyaallah saya datang kan gitu. Insyaallah saya akan ke rumah engkau. Insyaallah saya akan pergi ke sana. Tapi dia tidak melaksanakan karena dia tidak mengucapkan di dalam hatinya makna insya Allah tadi. Padahal di sini dikatakan insya'a aqamaha wa insya'a azaghaha. Kalau udah kata azaghaha itu kita harus benar-benar. Kalau Allah udah membelokkan itu, udah nggak ada lagi umur kita dah. Ya? Kan kemarin saya cerita. Fir'aun itu tingginya ya 2 meteran dah gitu, 2 meter 80 atau 2 meter 50 gitu ya. Sementara laut merah itu dalamnya 3 meter 10. Udah kayak kolam renang. Betul ya? Udah kayak kolam renang itu. Laut udah kayak kolam renang sama Fir'aun. Dia nggak bakalan mati. Karena apa? Badannya tinggi banget, tinggal ngoyor aja. Betul nggak? Nah, karena lantaran insya'a tadi, kehendak Allah sudah muncul, Jibril udah dengar, amana bi rabbi Musa wa Harun, baru langit pertama dimuncul, amana bi rabbi Musa wa Harun. Di langit pertama, itu kalimat Jibril dengar, diturun tuh Jibril. Bukan nyamperin Fir'aun, tapi dia ngambil pasir. Pas sudah ngambil pasir, langsung disumpel mulutnya. Nah, barulah dia gelebekan. Pas sudah gelebekan kata orang Betawi ya, gelebekan itu ngap-ngap. Udah ngap-ngap, apa yang terjadi? Setelah dia ngap-ngap, pada saat itulah Fir'aun meninggal. Meninggal bukan karena dia tenggelam, tapi meninggal karena masukkan pasir. Dan diteliti Ramses II itu yang kata Fir'aun ini, ternyata di badannya penuh dengan pasir dan juga penuh dengan garam. Berarti kan dia yang tenggelam. Jadi Ramses II namanya. Ya. Napoleon Bonaparte bukan di tahun 1882 ketika kita lagi perang di Penogoro di Indonesia. Di sana udah baru menemukan jasad Fir'aun. Nah, yang jadi pertanyaan kita di Al-Quran, diselamatkan tuh Fir'aun dikatakan. Tapi sahabat-sahabat Nabi sebelum Napoleon menemukan jasad Fir'aun tadi, dia sudah amanallah wa amana Rasul. Jadi beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, nggak perlu pakai pembuktian. Kalau masih pembuktian nih, kita masih ada mana buktinya bahwa Allah itu, berarti keimanan kita dipertanyakan. Paham ya? Jadi kita nggak perlu pakai keimanan, nggak perlu ada pembuktian lagi. Kita tuh yang cukup pada saat sekarang adalah bahwa kita benar-benar orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Kira-kira ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan? Ini agak ini nih, agak panjang. Paham? Paham, ya. Alhamdulillah kalau paham, gak ada pertanyaan. Biasanya banyak orang nanya. Tapi sekarang udah nggak ada pertanyaan, berarti udah paham apa yang saya omong. Kalau di sini paham,
bingung lagi. Banyak bingungnya kita. Kita lagi. Alaihi salatu wassalam, dan adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam iza halafa wajtaqidu fil yamini. Jika dia berjanji dan bersungguh-sungguh fil yamini di dalam sumpahnya, fil yamini di dalam sumpahnya, yaqulu selalu berkata, la wa mugallibal gulub. Tidak, ini adalah tidak, wahai yang membolak-balikan hati manusia. Maksudnya kenapa tuh Nabi lagi nulis begitu dengan janji-janji dan sumpah-sumpahnya itu, sumpah Nabi? Tidak, ya mugallibal gulub, maksudnya agar ditetapkan ya apa yang telah ditulisnya itu. Ya, apa yang Nabi sudah tulis tadi ditetapkan dan diredoi oleh Allah menjadi satu ketetapan yang pasti, itu doang. Itu nggak ada sesuatu yang lain. Jadi kita contoh kepada Nabi. Kalau begitu, setiap apa yang kita pengen perbuat, hendaknya kita selalu kepada hal-hal yang bersifat bahwa Allah ridho kepada kita. Bagaimana caranya? Itu ya mugallibal gulub sabbit galbi ala dinik. Nah, baru tanda tangan dah tuh perjanjian. Gitu ya. Ya mugallibal gulub sabbit galbi ala dinik. Bismillah. Kan gitu. Ya kan? Nah, umpamanya ada perjanjian antara dua, umpamanya kontrak apa gitu ya. Langsung kita diam dulu, kita liatin ya mugallibal gulub sabbit galbi ala dinik. Bismillah. Tanda tangan. Insya Allah Allah akan menetapkan. Ini kan untuk jurusan orang yang punya bisnis nih, ya kan? Yang transaksi begitu. Ini harus dipraktekkan dari sekarang. Ya, harus dipraktekkan. Kita lihat langsung. Ini ya bisnis kontrak kerja, ya kontrak kerja biar langgeng. Tadinya kita nggak tahu, betul nggak? Tadinya kita nggak tahu, lah lagi kontrak. Ya Allah, mudah-mudahan ya mugallibal gulub sabbit galbi ala dinik. Bismillah, kan gitu. Terusnya ada transaksi darmais, nah kita langsung tanda tangan. Tapi sebelumnya kita ngomong ya mugallibal gulub sabbit galbi ala, dan juga kalau kita punya kontrakan rumah, begitu juga sama. Bismillah ya mugallibal gulub sabbit galbi ala dinik. Paham ya? Paham nih ya? Ini salah satu yang membuat kita harus pelajari kitab-kitab dari ulama-ulama terdahulu karena penuh dengan doa-doa. Wa qala ta'ala haqiyan an Ibrahim khaliluhu alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan haqiyan. Jadi Allah menceritakan apa yang Allah ceritakan. An Ibrahim khaliluhu alaihi salam. Tentang Nabiullah Ibrahim Khalil. Khalil itu inian ya. Kalau orang bilang Khalil itu apa? Sahabat. Kekasihnya Allah. Ya. Alaihi salam. Ini siapa yang menamakan Khalil? Allah. Kalau kita kan ngaku, kamu siapa? Hamba Allah. Siapa yang ngomong? Allah apa kita? Kita ngaku-ngaku. Kita ngaku-ngaku hamba Allah. Tapi kalau Nabi Ibrahim dinamakan Khalilullah. Dialah Ibrahim Khalilullah. Nabi Muhammad diakui oleh Nabi sama Allah sebagai hambanya. Subhana asyra bi abdihi. Ya kan hambanya. Diakui Nabi Muhammad sebagai hamba. Lah kita ngaku-ngaku sebagai hamba Allah. Allah ngakuin nggak kita sebagai hambanya? Hah?
Oh, nah, bukan, belum tentu. Ya kan? Kalau perbuatannya begitu gimana? Tapi kalau umpamanya, nah para nabi emang udah diakui. Ya Isa bin Maryam, kan ya? Masihul Isa bin Maryam. Diakuin sebagai Masihu. Masihu itu apa Masihu? Penolong, kan gitu ya. Ada orang bilang penolong. Nah, makanya Masihu Isa bin Maryam. Mesias. Kalau orang-orang lidah barat tuh Mesias namanya. Tapi kalau orang Arabia, Al-Quran, itu makan Masihu Isa bin Maryam. Penolong. Itu ya, itu salah satunya. Jadi nah Khaliluh, kekasihnya Allah, siapa yang ngakuin nih Khaliluh? Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim. Apa katanya? Wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, janganlah kau jadikan aku di hari kebangkitan. Ya Allah, janganlah engkau jadikan aku di hari kebangkitan yang sangat menyedihkan. Jadi Nabi Ibrahim minta kepada Allah supaya di hari kebangkitan dia jangan menyedihkan. Ya kan ada orang yang kalau di hari kebangkitan menyedihkan, banyak kan? Ya, di mana hari itu adalah yauma la yanfa'u malun wala banun. Yaitu hari yang tidak bermanfaat. Malun, harta, wala banun, dan juga banyak anak. Itu semua kita menghadapi seorang orang, seorang diri. Seorang diri kita akan menghadapi Allah. Seorang diri kita akan menghadapi sesuatu yang ada pada diri kita. Ketika kita menghadapi Allah, maka di situ terpampang semua perbuatan kita dari nol, dari kecil sampai dengan tua, ya, sampai dengan kakek-kakek dan lain sebagainya. Akhirnya meninggal lagi. Nah, dihitung pada saat itu. Maka satu-satu semuanya dihitung. Seperti kurva terbuka. Dan juga ada televisi yang mencatat semua. Umpamanya ya, kita ngomong televisi nih sekarang, ya. Dimasukin disketnya, tercatatlah kita semuanya. Apa yang kita lakukan detail dilihat. Kalau satu orang umurnya 70, katakan ya, 70 tahun itu diputar. Dan 70 tahun yang di belakang nungguin. Dahsyat kan? Udah gitu matahari didekatkan. Semuanya pada berkucuran keringat, bahkan banjir keringat dibilang. Maka pada saat itu berbondong-bondong umat-umat terdahulu semuanya sujud. Ya. Tapi minta pertolongan kepada para nabi. Yang pertama Nabi Adam bilang tidak. Minta kepada Musa tidak. Minta kepada Isa tidak. Minta kepada Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad. Maka pada saat itu Nabi Muhammad pun bersujud. Setelah beliau sujud, maka matahari pun diredupkan sedikit. Sedikit, nggak banyak-banyak. Terusnya ketika umatnya ada, maka Nabi Muhammad langsung melihat umatnya, tandanya min asaril wudu was sujud. Bukan di sini ada hitamnya, bukan ya. Itu min asaril wudu itu kelihatan karena berwudu. Ya, min asaril sujud kelihatan ketika dia sujud. Ya, bukan tanda, ada tandanya ya. Takutnya kalau orang punya tanda ada maksud lain gitu, atau kejedot pintu dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, ini salah satunya ya. Ini kan ada orang yang kapalan begitu juga ada banyak. Tapi maksud saya ketika kita seperti itu, hendaknya kita benar-benar, itu kan ada orang yang sujud, ininya juga karena tempatnya halus, itu nggak berbekas. Tapi kalau dia ininya kasar, ini berbekas. Makanya orang dulu itu nggak pernah ininya berbekas karena dilapisi dengan, kalau
Dulu kan nggak ada potong kambing, kemudian ada kulitnya ya. Nah kulitnya dihamparkan tuh pakai apa? Pakai kulit kambing ya kan, yang udah disamak. Itu kan kulit kambing tuh apa sih, halus banget. Pas kita disujud juga enggak ngapa-ngapa. Kenapa makin modern? Tandanya makin hitam. Ya kan? Itu yang jadi pertanyaan. Karena apa? Letaknya ini agak kasar. Agak kasar. Tapi kalau orang yang tidak kasar, yang tempat sujudnya tidak kasar, itu insya Allah nggak berbekas. Itu banyak para ulama pun yang sujud, tapi nggak berbekas di ininya. Kenapa? Ininya, hambalnya, itu dipilih yang paling halus. Gitu ya. Nah, kalau umpamanya begitu, Nabi Muhammad pun akan diceritakan kalau Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling banyak sujudnya, dia ada kapalannya di sini di jidatnya. Enggak. Sayyidina Umar nggak diceritakan begitu, Sayyidina Ali juga nggak menceritakan begitu, ya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar pun dia sujudnya banyak, tidak pernah dalam asar sejarah itu Sayyidina Abu Bakar ciri-cirinya pertama jidatnya hitam, enggak ada, gitu, ya kan? Bahkan diceritakan Imam Syafi'i katanya yang sujudnya banyak, Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah kelihatan karena dipilih tempatnya adalah tempat yang halus, gitu ya, paham ya? Paham tuh ya, bukan saya ini ntar karena ini lagi ini di apa di YouTube ya, di YouTube itu pasti ada yang protes. Entah kalau ada yang protes boleh saya jawab gitu ya. Itu banyak asar-asar ulama yang menceritakan tentang fisik ulama gitu ya. Dan tidak pernah tercatat di dalamnya, dalam fisik ulama itu ya, jidatnya yang ada merah-merahnya, hitam, nggak ada. Ya. Sayyidina Abbas pun tidak menceritakan bahwa jidatnya hitam. Maka Sayyidina Abbas ketika ngelihat ada orang yang jidatnya hitam, dia berhenti. Fulan, kenapa jidatmu? Berarti kan Sayyidina Abbas nggak seperti itu. Gitu ya. Baik, itu salah satu. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Tidak bermanfaat mal, harta nggak bisa, kata orang sekarang ada yang ending banget ya. Jenazahnya meninggal, duitnya ditaruhin duit emas, katanya buat nyogok orang, para atau yang penjaga api neraka lah, apalah, dicogok dengan emas itu. Ya kagak, bukan lagi udah berada di situ kita. Ya, keimanannya udah beda lagi, tidak pernah ada seperti itu. Kemudian hartanya ditumpuk, kan gitu ya. Dan Fir'aun aja semua hartanya ditaruh di sisinya kan. Kalau lagi buka inan Fir'aun itu emas semua. Tujuannya buat perbekalan di sono. Nah, saya bingung kan, kalau udah perbekalan begitu. Lah kan alamnya, jasadnya juga udah beda. Betul nggak? Nah alam ruh itu kalau kita ngelihat ini, kita bisa nggak memperhitungkan bentuk cahaya? Atau kita gambar bentuk cahaya kayak apa? Karena dia nggak berbentuk. Tahu-taunya terang aja kan gitu ya. Kan nggak berbentuk. Nah akhirat pun nggak bisa kita bayangkan kayak apa. Karena apa? Itu semuanya di luar alam jasad. Karena di luar alam jasad kita tidak bisa memikirkan alam ruh. Karena kita belum sampai ke sana. Kalau kita udah sampai di sana, baru kita bisa ngelihat. Ya. Jadi sekarang ini sumber-sumber kita menceritakan tentang surga, neraka dari mana? Al-Qur'an, hadis.
Loh, hadis dari mana? Dari Allah. Nabi yang menyimpulkan dengan bahasa Nabi, kemudian diceritakan kepada kita. Itu namanya hadis. Kalau Al-Quran firman Allah langsung, kan begitu. Ini salah satunya begitu. Jadi kalau kita tahu tentang masalah yang berhubungan dengan alam akhirat, tidak bisa kita bayangkan melalui alam fisika sekarang ini. Karena semuanya serba terbatas kemampuan kita berpikir ke sana. Itu ada orang yang ngitung, oh alam akhirat itu begini. Nabi nggak pernah ngomong begitu. Dia doang baru sekarang. Ya, katanya kenapa kok di akhirat orangnya muda? Karena apa? Frekuensinya diperlambat. Kalau frekuensi waktu diperlambat, otomatis kan muda terus katanya. Lah, frekuensi diperlambat nanti pas udah pada saatnya itu akan terjadi lepasan. Setelah lepasan baru kelihatan tua dan hancur dunia. Dan itu namanya kiamat kubro. Beda lagi penafsirannya. Ya kita tunggu aja dah. Karena ini kita di alam fisika, bukan di alam gaib. Kalau di alam gaib, baru nanti kita bisa bercerita. Sekarang ini, ya ceritain dah tuh. Ya, oh bener dulu ngomongnya begini, cerita dah tuh ya. Kalau sekarang nggak bisa kita ceritakan. Bisa dipaham tuh ya, kira-kira begitu. Illa man atallahi bigalbin salimin. Kecuali yang diberikan Allah dengan hati yang selamat. Tuh, hati yang selamat tuh apaan tuh? Nah, di sini. Fakhrucukullahal harsi, ya. Berusahalah, ya. Fakhrucukullahal harsi itu artinya berusahalah. Rahimakallah, mencapai rahmatnya Allah. Ala an atta'ti rabbaka bigalbin salim, ya, untuk menuju kepada Allah dengan hati yang selamat, minasyirki wan nifaq, dari syirik dan munafik. Sifat munafik nifaq itu apa? Hati yang kotor. Lihat orang bahagia, kita yang gedek. Orang bahagia, kita yang gedek. Orang yang punya dia baru beli mobil, kita yang irian. Itu namanya nifak, karena ada unsur di dalam hatinya, kotoran-kotoran yang nggak bisa dibuang. Bawaannya kalau dalam bahasa Betawi namanya ngeruwet, ya, ngeruwet melulu di dalam hatinya, nggak cerah, ngelihat orang nggak cerah. Orang bahagia dia yang meriangkan begitu ya. Orang yang bahagia dia meriang, orang yang makmur dia yang sengsara. Kan begitu. Itu namanya hati yang nifak, hati yang kotor gitu ya. Yang nggak bisa diobati kecuali dia sendiri. Wal bid'ati, dan penuh dengan bid'ah. Bid'ah itu menjalani agama menurut pikirannya. Ya. Jadi menjalani agama menurut pikirannya sendiri. Ini baik, ini benar, ini baik, ini benar. Tanpa konsep yang dari Al-Quran, konsep dari hadis, kemudian ditafsirkan oleh para ulama, nggak pakai gitu, pakai konsep pikiran dia. Kan banyak orang begitu sekarang, ya kan? Tidak pernah ada begini. Nih, maksud saya begini. Lah, agama dipikirkan melalui selera dia. Itu namanya bid'ah baru. Kalau bid'ah baru seperti ini, maka orang yang seperti ini nggak bakalan bisa menjadi orang yang hebat, ya. Murka Allah akan muncul terus. Sengsara hidup akan terus menggerogoti dirinya. Kalau dia tidak cepat-cepat bertaubat.
nifak, bid'ah, munkarat. Munkarat itu perbuatan yang umpamanya buat keonaran. Munkarat itu. Ya, keonaran. Malam Jumat seharusnya dia baca zikir. Ini enggak, dipanggil ya, grup kelompok musik dangdut untuk nyanyi di atas kuburan. Ya kan? Udah gitu mabok di situ. Itu namanya munkarat. Ya, itu salah satunya munkarat. Salah satunya munkarat begitu, ya. Jadi nggak pernah adem tuh daerah itu kalau ada dia. Wah, udah rajanya banget tuh. Kalau orang yang seperti ini hidup, ya, di sekitar kita nggak aman dah. Namanya munkarat. Munkaratil akhlak, ya, kerusakan akhlak. Itu yang tadi saya ngomongin, ya. Dia undang malam Jumat, penyanyi dangdut di atas kuburan, dia mabok di situ. Ya. Munkaratil akhlak, apa tuh munkaratil akhlak? Mengingkari tentang akhlaknya. Jadi akhlaknya tuh selalu yang jelek-jelek. Mislul kibri, misalnya sombong. Ya, mislul kibri itu apa? Sombong. Nah gue kalau nggak ada lu nggak bakalan hidup lo, kan gitu. Ya kan, karena banyak tuh ya politisi ngomong gitu juga tuh. Ya kan, betul nggak? Ya. Iya, kalau nggak ada gue lo nggak bakalan hidup lo, kan begitu ya, betul nggak? Nah ini yang seperti ini nggak boleh, ya. Itu namanya udah munkaratil akhlak. Orang yang munkaratil akhlak, ya seperti itu. Kalau ada yang begitu tuh, al-kibri namanya. Oh dia al-kibri, gitu aja ya, al-kibri. Kalau perempuan al-kibriyah, gitu ya. Kalau anak laki al-kibri, ya kibir. Nah, gitu ya, paham nggak? Okay. Waria, ria, pengen diliatin, ya. Dia pakai, ada ceritanya ini agak halus ya, ceritanya agak halus. Jadi ini buat pegangan kita juga nih, ria itu harus benar-benar dia harus punya apa sih, satu slogan yang menempati diri pada tempatnya. Contohnya gini, suatu ketika ada orang dia baru taubatan nasuha, gitu ya. Harusnya dia taubatan nasuha biasa-biasa aja. Gak usah pakai begini, gak usah pakai begitu. Ini kagak. Dia pakai jubah. Ya, pakai jubah. Kemudian pakai apa lagi? Nah, udeng-udeng. Saking pengen tobatnya. Dia pengen tobatnya. Boleh gak? Ya boleh aja begitu, gak apa-apa. Tapi harus tahu diri gitu, ngukur. Kita ini tahap belajar pakai pici biasa aja. Gitu ya. Kagak. Jam 11 seharusnya masih di jalanan, dia enggak, udah ada di masjid. Ngambil ini di saf pertama lagi. Ya, Jumatan ngambilnya di saf pertama. Kemudian pas pengen sholat Jumat, imamnya sakit, khatibnya sakit. Nah, ada orang yang berjubah. Kan orang sekarang, orang yang berjubah itu ilmunya sudah nggak taunya dia baru. Nah, kan kejadian begini. Akhirnya apa? Akhirnya dia tepok, bang, naik kemana? Dia naik. Udah nggak punya ilmu, dia naik ke atas. Pas sudah naik ke atas ini mimbar, dia azan, ya kan? Azan yang kedua kan, azan. Lah dia celangak-celuk, gimana nih? Lah kenapa naik dia mau?
Nah, kan kejadian begitu. Itu satu masjid bubar, kagak sholat Jumat. Karena apa? Nggak tahu ilmunya. Cuma keren, pakai jubah, pakai. Nah ini peringatan buat kita, ya. Kalau kita masih ngepas, ya masih ngepas ilmunya, jangan pakai jubah. Entar kalau disuruh orang gimana ya? Terusnya kalau udah begitu jangan coba-coba pakai jubah ada di depan masjid, depan tuh saf pertama mihrab masjid, Masya Allah. Kecuali kalau kita benar-benar punya ilmu yang tinggi, bodoh amat dah tuh ya. Paling nggak amma ba'du gitu aja udah enak dah kan gitu. Iya kan? Ini salah satunya, aduh, ini kejadian, benar-benar kejadian. Saya nggak sebutkan daerahnya, benar-benar kejadian. Saya ngakak ketawanya. Kenapa? Dia pengen tobat, tapi tidak ada yang membimbing. Seharusnya kalau dia pengen tobat, ada yang membimbing. Tuh. Nah seperti sekarang kita nih, ada yang membimbing, boleh enggak, kan begitu ya? Dia kagak, pikiran dia, gue tobat, gue juga bisa pakai mulai ngaco dah. Mungkin imam-imamnya kekenyangan kali Pak ini. Jadi Pak ada mengkerap. Nah, salah satunya begitu. Ya. Jadi ini peraturan juga untuk para yang bukan asatidz, jangan suka pakai jubah. Yang di Indonesia, budaya Indonesia yang jubah kemudian pakai ini adalah orang-orang yang benar-benar punya ilmu tinggi. Jangan sekali-sekali pakai yang begitu. Ya, ikut-ikutan. Bahkan ada anak-anak yang luar biasa, ada yang pakai gituan. Ya kan? Itu harus diingatkan, itu pakaian-pakaian yang benar-benar memang di Indonesia sudah punya ciri khas. Sebagai seorang asatidz, seorang ulama, kiai, habaib, dan lain sebagainya. Jadi jangan dipakai. Karena sudah ada ciri-ciri khas di Indonesia. Ya kalau umpamanya di Mekah, di Arabia itu beda kan. Nah di Arabia dipakai pakaian begini juga dijoget-joget sama anak perempuan. Emang budayanya dia. Tapi di Indonesia, masuk ke Indonesia, orang pakai begitu, udah orang yang sahih, yang bagus. Yang kalau di Arabia memang ada lagi pakai ini ya, main geplek, ya, main remi, ada. Masih pakai begini, main remi. Emang budaya dia. Tapi di sana bisa membedakan antara syekh dan orang begitu, karena setiap hari kelihatan. Lah di Indonesia pun begitu sama. Ketika orang pakai inian, bisa dibedakan, nah, orang benar sama orang nggak benar kan begitu ya. Nah terlihat kan begitu. Nah, ya itu salah satunya begitu ya. Saya nggak terus, bisa aja anakku. Ya, iya. Wal hasad, dan hasad dengki, ya. Wal ghassi lil muslimin, dan membahayakan orang muslim. Ya. Curiga, awal ghasli itu curiga melulu sama orang muslim. Suudzon gitu ya. Ghasli itu suudzon kepada orang muslim. Ini kita nggak boleh suudzon. Ini lagi hebat-hebatnya suudzon nih lagi dibangkitkan nih sekarang. Jangan ngikut-ngikutan. Suudzon, umpama kita nge-share nih. Nge-share sesuatu yang kita nggak paham, ya, walaupun itu menurut pandangan kita benar, tapi kita nggak tahu detail-detail orang yang merekamnya itu. Nah kita share, nah kalau dia berbohong kita juga ikut. Tuh hati-hati. Nah Habib Abdullah udah memberikan batasan-batasan kepada orang-orang begitu. Dihukum nggak nih? Hukumnya merembet seperti Qabil, Habil dan Qabil. Nah Qabil itu kan membunuh Habil, ya kan? Nah
selama ada pembunuhan di belakangnya, itu Qabil akan kedapatan. Kan begitu. Karena apa? Karena sifat dasar dari awal dia melakukan dengan sengaja melanggar hukum. Tuh, jangan, wah, makanya saya sering wanti-wanti, kalau ada tulisan apapun yang kira-kira kita nggak ngerti, jangan kita share. Angkanya itu ya, 1 tambah 1 emang 2. Lah 2 dari mana kan gitu. Nah 2-nya ini kemana? Nah itu yang harus kita pertimbangkan. Kenapa saya ngomong begini? Jangan sampai tadi tuh, kita nggak tahu mau tujuan dasar dari orang tersebut. Paham nggak? Nah, kita nggak tahu. Kecuali kalau kita memang berinteraksi dengan keadaan. Kita kan nggak berinteraksi, kita ada di Soviet, ini ada di Argentina umpamanya. Nah, langsung kita share. Nggak bisa dong. Kita nggak tahu di situasi di Soviet, di Rusia. Kita adanya di Argentina. Seharusnya kita mikirin yang di Argentina aja. Nah, enggak, yang di Soviet juga kita pikirin juga. Akhirnya kita share. Nggak benar. Paham nih ya? Jadi itu jangan juga sekali-sekali kita melakukan hal-hal yang seperti itu. Udah, biarin aja lah. Jangan kita share lagi. Kita baca-baca, tapi kita jangan share lagi. Karena kita nggak tahu. Cukup di kita aja matinya tuh. Jangan kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan begini. Dosa kita itu. Paham ya? Nah, tuh. Ini yang sekarang nih, berhati-hati. Agar kita selamat semuanya. Wa asbahu zalika, dan lain sebagainya. Wasta'inu billahi wassabri wajtahid wasammir wa qul katsiran. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. Kemudian wasbir. Kemudian hendaknya kalian tuh bersabar. Jangan nggak bersabar dengan kehidupan dunia ini, harus bersabar benar-benar. Ya kan? Wajtahid, dan bersungguh-sungguhlah, berusahalah. Wasammir, kemudian berupayalah. Udah disuruh berjuang, berupayalah, wasammir itu. Waqul katsiran, dan katakanlah setiap waktu. Ya, katsiran, banyak-banyak tuh disuruh kita berdoa melulu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhanku, la tuzigh qulubana, jangan engkau lalaikan hatiku, hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah kami memperoleh hidayahmu. Wa hab lana, dan anugerahkanlah kepada kami ini min ladunka rahmah, dari sisimu rahmat. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau wahai Allah adalah penganugerah yang baik. Wahhab itu penganugerah yang baik. Masya Allah. Ini suatu hal yang luar biasa banget. Ya, ini bahasa Al-Quran kemudian disetir oleh Habib Abdullah supaya kita banyak-banyak baca seperti ini. Yang banyak-banyak baca tadi apa tuh di atas? Ya mugallibal gulub sabbit galbi ala dinik. Yang kedua, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini jadikan untuk doa setiap kali sholat maktubah. Ya, karena sholat maktubah itu paling bagus untuk ini. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah janganlah engkau palingkan. Itu kalau dikata jangan dipalingkan, kita ditetapkan isbatnya. Isbatnya itu harus ada. Qulubana, hati kita, hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan kepada kami hidayahmu, petunjukmu. Ya. Kemudian wa hab lana, dan berikanlah kepada kami min ladunka, dari
dari apa sisimu, nah, dari ilmumu. Kan kalau orang bilang laduni, ya, ini miladunka itu benar-benar dari sisi Allah. Ilmu laduni itu kan sisi, nah tapi hidayah laduni, hidayah yang benar-benar Allah turunkan kucur otomatis. Seperti kalau kita pengen apa tuh, pengen kontak ke orang atau kita pengen transfer ke orang, setiap bulannya dia dapat 100.000 umpamanya ya, itu nggak perlu kita apain, nggak perlu kita bikin lagi rekening yang enggak, dia otomatis. Itu namanya miladunka. Paham nggak? Umpamanya Anda punya channelnya itu pengen setiap bulan didapat. Bagaimana caranya? Di bank itu ada, langsung kita tanda tangan, ya, ini akan ditransfer setiap tanggal sekian. Ada kan? Nah, secara otomatis. Nah, maksud transfer seperti ini namanya miladunka. Paham nggak? Ya, miladunka itu dari sisinya Allah, apaan tuh? Rahmah. Itu transfer rahmat terus. Paham ya? Paham nggak nih? Kalau paham ngomong dong, paham gitu. Ya. Jangan diem aja. Saya juga tahu udah jam 8:30. Jadi gitu ya. Jadi kalau umpama dilihat dari konteksnya, meladunkan seperti kita punya transfer. Cuman Allah yang turunin. Kalau tadi kan manusia. Udah otomatis saja. Kalau kita baca Rabbana la tuzigh qulubana, udah otomatis saja gitu. Karena di situ ada meladunka, ilmu laduni. Ilmu laduni itu kan langgeng. Ilmu itu transferannya langgeng. Dari perbendaharaan Allah namanya. Meladunka itu. Perbendaharaan Allah, kemudian ditransfer rahmah kepada siapa? Kita. Kapnya itu kap kamu. Itu meladunka. Kapnya kap kamu. Paham ya? Oke, begitu aja dah. Kira-kira ada yang mau bertanya, silakan. Kebanyakan pusing ntar. Oh iya. Fabidzalika wasfullahi rasikhina fil ilmi min ibadihil mu'minin. Demikianlah Allah mensifatkan ar-rasikhina, orang yang mendapatkan anugerah fil ilmi, pada ilmunya, min ibadihil mu'minin, dari hamba-hambanya yang mukmin. Ar-rasikhina, ya, itu adalah seperti ulama. Ya. Ar-rasikhina, orang yang berilmu. Ya, nah? Mensifatkan orang yang berilmu fil ilmi, di dalam ilmunya, min ibadihil mu'minin, dari hamba-hambanya yang beriman kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, habis dah. Ya. Ini saya tandain memang sengaja. Ntar habis lebaran baru kita mulai lagi. Ya, ada yang mau bertanya silakan. Halo, ada yang mau bertanya? Boleh nggak pertanyaan di luar materi? Boleh, nggak apa-apa. Bebas. Ini masalah kita bertawasul Pak. Bertawasul. Apabila kita bertawasul itu kan kita mengirimkan suatu doa Fatihah, mengirimkan Fatihah Pak ya, untuk para nabi, malaikat, sahabat, tabiin, terus para keturunan nabi dan orang-orang soleh lainnya, termasuk keluarga kita juga. Saya mendengar seorang ulama Ustaz bicara, apabila kita mengirimkan suatu Fatihah untuk kita tersebut, di saat kita meninggal nanti, kita disambut oleh para ahli
para malaikat yang kenal dengan kita selama masa hidup kita bertamu kepada dia, atau apa? Fungsi Fatihah itu ya kita memberikan bukan tambahannya, tapi memberikan keringanan umpamanya gini, al-fatihah qadrat itu kalau untuk Nabi berarti kan di mana Nabi difatihahkan agar apa yang Nabi sudah punya Allah itu redho kepada Nabi. Ibaratnya kalau dalam satu wacana, Nabi itu udah nggak perlu lagi baca. Justru umatnya yang perlu beliau. Kan gitu? Iya. Betul nggak? Nabi udah nggak perlu lagi kita tinggikan. Karena Nabi sudah tinggi. Malaikat juga begitu, udah tinggi. Tapi itu untuk siapa? Begini, hadiah itu kalau kita berikan kepada seseorang, orang itu akan mengucapkan terima kasih kepada kita. Betul nggak? Ketika kita memberikan hadiah, walaupun Nabi nggak memerlukan, Nabi tetap menerima. Sebagai sesuatu anugerah. Jadi jangan diambil kesimpulan, oh Nabi butuh ini. Bukan, enggak. Nabi itu udah mulia, enggak. Malaikat itu udah mulia. Tapi ketika kita membacakan suratul Fatihah, kita tawasulkan, itu kembalinya bukan kepada Nabi, justru kembalinya kepada kita. Nah, untuk supaya satu pengingat. Ketika gitu dibacakan, kemudian Nabi sama juga gini, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Dijawab gak? Waalaikumsalam. Kan Nabi yang jawab. Itu baliknya kepada Nabi, ucapkan salam, kemudian Nabi pun membalas dengan salam juga. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi, yang dimaksud dengan tawasul tadi adalah balasan, yang dimana balasan tersebut adalah kembalinya kepada diri kita. Itu maksud Fatihah, suratul Fatihah. Jadi bukan kepada yang sudah ini. Nah, untuk orang tua gimana? Nah, orang tua kita itu adalah untuk meringankan mereka. Karena derajatnya kan bukan derajat al-anbiya wal mursalin.